Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nurhidayah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024, Program Studi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan pengalaman best practice saya, yaitu desain inovasi pembelajaran dan membangun paradigma baru terhadap makna guru dalam seminar pendidikan profesi guru. Dalam kesempatan ini saya akan membahas beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu identifikasi diri, kedua refleksi pengalaman belajar mata kuliah, yang ketiga artefak, keempat desain inovasi pembelajaran, kelima refleksi pengalaman selama mengikuti PPG, dan yang terakhir
rencana tindak lanjut. Selanjutnya yaitu identifikasi diri. Yang pertama, visi untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia yaitu meningkatkan kualitas dengan mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan adaptif dalam mempersiapkan setiap generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan global dengan memaksimalkan potensi individu. Yang kedua, visi sebagai calon guru. Visi saya sebagai calon guru yaitu menjadi guru BK profesional yang mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menciptakan lingkungan yang mendukung dalam mengembangkan potensi baik akademik maupun non-akademik. Kemudian hal yang dilakukan untuk mencapai visi yaitu saya akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas diri dengan mengikuti pendidikan formal yaitu sarjana dan PPG prajabatan, kemudian melakukan refleksi diri, berkolaborasi dengan teman sejawat, mengikuti pelatihan atau workshop untuk memperluas wawasan dan pengalaman. Terakhir yaitu saya akan menciptakan pembelajaran yang menarik dan inovatif. Kemudian dalam pendidikan profesi guru ada beberapa mata kuliah yang harus ditempuh, yaitu pada semester 1 terdapat filosofi pendidikan Indonesia, yang kedua pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga pembelajaran berdiferensi, yang keempat perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, yang kelima prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1, yang terakhir praktik pengalaman lapangan 1. Kemudian pada semester 2 mata kuliah yang harus ditempuh yang pertama yaitu ada pembelajaran sosial emosional, yang kedua pengantar pendidikan untuk ABK, yang ketiga prinsip dan pengajaran asesmen yang efektif 2, yang keempat adalah proyek kepemimpinan, yang kelima seminar pendidikan profesi guru, dan yang terakhir praktik pengalaman lapangan 2. Kemudian refleksi pengalaman belajar yang bermakna. Pengalaman belajar yang bermakna bagi saya yaitu mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2. Pada mata kuliah ini memberikan pengalaman yang menarik dan berguna bagi saya. Pada mata kuliah ini saya mendapatkan pengalaman yang berharga mengenai skema sistematis pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Mulai dari melakukan asesmen dengan menggunakan angket kebutuhan peserta didik yang disebar kepada peserta didik melalui Google Form, yang kemudian saya mengolah dan menganalisis angket kebutuhan peserta didik serta merancang rencana pelaksanaan layanan atau RPL yang berdasarkan hasil AKPD. Tidak hanya itu, mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 juga memberikan pengalaman yang sangat berharga ketika saya melaksanakan praktik terbimbing secara mandiri, baik layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Pengalaman praktik terbimbing di PPL 2 adalah pengalaman yang pertama bagi saya dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Selain itu, PPL 2 memberikan pengalaman yang menarik karena dalam praktik terbimbing saya banyak belajar dengan guru pamong dan guru BK lainnya di SMA Negeri 3 Sukoharjo. Dan saya bertemu dengan peserta didik dengan beragam karakteristik yang berbeda. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk saya ketika melaksanakan layanan bimbingan dan konseling untuk selanjutnya.
selanjutnya yaitu artefak layanan. Dalam praktik terbimbing di PPL 2 saya di SMA Negeri 3 Sukoharjo, saya melaksanakan 4 layanan yaitu bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Berikut adalah artefak berisi link video pelaksanaan saya ketika saya mengajar di SMA Negeri 3 Sukoharjo. Kemudian desain inovasi pembelajaran. Yang pertama ada identitas, nama mata pelajaran, bimbingan dan konseling. Fase F kelas 11. Layanan bimbingan klasikal, topik tips mencegah perilaku menyontek. Yang kedua yaitu alur tahapan layanan. Yang pertama asesmen, kedua merancang RPL, ketiga pelaksanaan layanan, keempat evaluasi, dan yang terakhir rencana tindak lanjut. Kemudian yang ketiga ada modul ajar berisi rancangan praktik terbimbing saya dalam layanan bimbingan klasikal dengan topik tips mencegah perilaku menyontek. Yang keempat ada perangkat pembelajaran yang berisi crossword puzzle atau teka-teki silang, komik, PowerPoint, dan Google Form. Berikut adalah desain inovasi pembelajaran saya. Yang pertama yaitu ada crossword puzzle atau teka-teki silang, dan yang kedua ada komik. Desain inovasi pembelajaran saya menggunakan teka-teki silang dan komik. Penggunaan media teka-teki silang mendorong siswa untuk aktif dalam diskusi kelompok dan aktif untuk mencari jawaban karena penasaran dengan jawabannya. Selain itu, saya menggunakan media komiks yang berisi tentang kasus atau permasalahan perilaku menyontek yang biasanya terjadi di lingkungan pendidikan. Saya menerapkan perangkat pembelajaran dalam layanan klasikal karena dapat meningkatkan minat dan keterlibatan peserta didik. Teka-teki silang dan komik adalah media visual yang menyenangkan dan menarik, sehingga mampu meningkatkan minat belajar peserta didik. Penggunaan kedua media ini menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan tidak monoton, membuat siswa lebih terlibat secara aktif dalam memahami materi. Selain itu, dengan teka-teki silang, peserta didik ditantang untuk mencari jawaban melalui berpikir kritis, bekerja sama dalam menemukan solusi, sehingga membangun keterampilan berpikir kritis dan kerjasama dalam kelompok. Komik dengan ilustrasi dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik membantu mereka lebih mudah memahami dan mengaitkan materi yang disampaikan dengan situasi nyata. Teka-teki silang di sisi lain berfungsi untuk memperkuat pemahaman konsep melalui pengulangan yang menyenangkan.
Kemudian selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG. Setelah menyelesaikan serangkaian refleksi dalam mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia idealnya membantu peserta didik mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri. Oleh karena itu, seharusnya pendidikan di Indonesia lebih memperhatikan keberagaman peserta didik
dengan memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan baik di bidang akademik maupun non-akademik yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terutama pada layanan BK harus dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan guru BK juga harus mampu adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini berkaitan dengan pemilihan topik layanan dan teknologi sebagai media layanan pembelajaran. Kemudian saya menyadari bahwa menjadi guru yang profesional, saya perlu memiliki berbagai keterampilan yang mendukung peran tersebut, antara lain yang pertama, menguasai strategi pembelajaran yang efektif bagi siswa, termasuk penggunaan beragam model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mengembangkan dan menyusun rencana pembelajaran yang kreatif dan menarik, sehingga memudahkan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman, baik inovasi pendidikan maupun pemanfaatan teknologi. Yang keempat, mampu mengelola kelas dengan baik, menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, aman, dan nyaman bagi peserta didik. Yang kelima, meningkatkan komunikasi yang efektif dengan peserta didik, rekan guru, orang tua, maupun masyarakat lingkungan sekolah. Yang keenam, mampu mengembangkan keterampilan kolaborasi dengan rekan sejawat saat bekerja dalam tim. Yang ketujuh, mampu menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil yang dapat digunakan sebagai umpan balik untuk mengukur kemajuan peserta didik dan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan berikutnya. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut saya untuk kedepannya, saya berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban dengan komitmen yang kuat untuk memberikan layanan baik kepada peserta didik. Berkomitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya sebagai guru dengan aktif mengikuti pelatihan webinar di bidang pendidikan, dan saya juga akan berupaya menyusun rancangan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, memanfaatkan teknologi sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Dan saya akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, saling berbagi praktik terbaik dan ide-ide inovatif yang dapat mendukung pembelajaran. Demikian pemaparan pengalaman best practice saya dalam seminar pendidikan profesi guru. Semoga pengalaman PPL 2 dalam program pendidikan profesi guru menunjang saya menjadi pribadi profesional yang berkontribusi pada kesuksesan sebagai calon pendidik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.